At-Takwir itu adalah surah ke-81 dan dia terdiri dari 29 ayat termasuk golongan Makkiyah. At-Takwir berbicara tentang kiamat. Maka fadilah At-Takwir yaitu orang yang membaca takwir dia akan mengetahui bagaimana sebenarnya terjadi kiamat seperti melihat dengan mata kepala. Ini berdasarkan keterangan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata, "Man sarrahu ay yanzura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'a 'ainin." Barang siapa yang ingin melihat gambaran kiamat yang sebenarnya seperti yara ain, seperti dia melihat dengan mata telanjang. Jadi Rasulullah ingin mengatakan, mau tahu bagaimana proses terjadi kiamat yang sebenarnya? Seakan-akan engkau melihat dengan matamu sendiri. Artinya dengan membaca surat yang akan disebutkan, kita di situ mengetahui begitulah kiamat nanti. Bagaimana digambarkan, begitulah kiamat nanti. Nah, apa sambungannya? Rasulullah berkata, "Falyaqra", maka bacalah 3 surat. Jadi kalau mau buat filem kiamat, itu yang betul kalau bersandar ke 3 surat ini. Kalau belum bersandar ke 3 surat ini, itu belum tahu sebenarnya proses kiamat. Kedahsyatan kiamat Allah gambarkan secara gamblang di dalam 3 surat ini, kata Rasulullah. Apa dia? Yang pertama, idza syamsu kuwirat, yaitu surat At-Takwir. Idza syamsu kuwirat. Nah, ini. Yang kedua, idza samaa'u fatarat, surat Al-Infitar, yaitu surat berikutnya. Yang ketiga, idza samaa'u syaqqat, yaitu surat Al-Insyiqaq. Nah, hadis Hasan gharib dan Imam Tirmizi mengatakannya sanadnya tersambung ke Rasulullah. Imam Ahmad mengatakan sanadnya sahih. Albani mengatakan sahih. Sebahagian besar ulama semuanya mengatakan sahih dan mengatakan hasan. Jadi kelebihan surat At-Takwir adalah orang akan merasa takut, merasa takjub dengan kuasa Allah yang akan menciptakan proses kiamat di luar nalar manusia biasa. Dan proses itu digambarkan dalam 3 surat. Jemaah maka Allah Subhanahu wa taala. Sekilas kita akan lihat bagaimana Allah menggambarkan proses kiamat melalui surat At-Takwir. Kalau kita baca ke tafsir, maka memang kalau mau mengetahui tentang isi ayat, itu tidak bisa hanya dengan terjemahan. Karena terjemahan tidak mewakili tentang maksud. Terjemahan tidak mewakili maksud. Terjemahan mengetahui secara sekilas itu dapat. Tapi mengetahui maksud itu harus ke tafsir. Dan yang paling faham tafsir adalah orang-orang yang faham bahasa. Karena kita tidak bisa mengetahui maksud dari kalimat Allah kecuali kita faham bahasa itu. Kalau orang di luar Aceh mencoba menafsirkan bahasa Aceh, sedangkan dia sendiri tidak bisa bahasa Aceh, bagaimana dia mau menafsirkannya? Dia tidak faham gaya waktu dikeluarkan oleh orang Aceh itu dalam keadaan bagaimana. Maka belajar bahasa Arab adalah salah satu cara jembatan untuk belajar agama. Maka Bapak Ibu, ajarkan anak-anak bahasa Arab. Ajarkan istri bahasa Arab. Lebih bagus lagi, cari istri Arab. Itu lebih bagus lagi. Nya langsung merempuk, langsung buat target. Jadi jemaah melakukan Allah,
oh kita yang sudah berumur, selama hayat masih dikandung badan, belajarlah. Ini kita sudah berulang-ulang di masjid ini, Masya Allah, itu ada dibuka satu kesempatan belajarlah. Jadi walaupun sudah tua, belajar bahasa Arab itu penting. Paling kurang kita sudah mengamalkan salah satu daripada bahasa penduduk surga, kata Nabi. Jadi jemaah maka Allah, bagaimana Allah menggambarkan tentang kiamat sekilas berdasarkan beberapa tafsir. Kesempurnaan bukan milik kami untuk menggambarkan keseluruhan. 12 kali Allah bersumpah tentang bagaimana dahsyatnya kiamat dalam surat ini. Allah memulai dengan kalimat idza syamsu kuwirat, ketika matahari kuwirat. Kuwiran, kawara yukawir, itu artinya digulung, dilipat, digulung. Allah mengatakan ketika matahari digulung, ini proses kiamat sudah mulai Allah gambarkan, begitulah nanti terjadi. Jadi bukan mayang-mayang, ini bukan screen saver, ini bukan gambaran hanya iklan, benar-benar nanti terjadi. Bayangkan matahari digulung. Hari ini perlu kita ketahui berdasarkan ilmu manusia yang terbatas, ahli astronomi itu telah menghitung bahawa diameter matahari, diameter lingkaran matahari dari ujung A ke ujung B, itu diameternya 109 kali lipat dibanding diameter bumi. 109 kali lipat dibanding diameter bumi. Lingkaran bumi itu lingkaran matahari 109 kali lipat lagi. Itu yang digambarkan oleh ahli astronomi. Dan jaraknya antara matahari dengan kita itu 150 juta kilometer. 150 juta kilometer. Panasnya sampai ke kita, padahal jaraknya 150 juta kilometer. Panasnya sampai ke kita. Ahli astronomi mengatakan bahawa matahari itu mengeluarkan bongkahan-bongkahan besar, percikan-percikan api, dan itu begitu besarnya bulatan-bulatan api itu. Jadi kalau air mendidih, percikan-percikan air mendidih, itu bulatannya menyamai satu bumi, satu bulatan. Bulatan itu terus berputar, beredar seperti air, seperti sesuatu yang mendidih. Dan itu cahaya dikeluarkan dari 150 juta kilometer sampai ke bumi. Bahkan kadang-kadang membakar. Ada hubungan antara matahari dan Jahannam. Jadi nanti disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahawa nanti matahari dan bulan, asy-syamsu wal qamar sawrani mukawwiran fin nar yaumil qiyamah. Hadis riwayat Tahawi dengan derajat yang hasan. Kata Rasulullah, matahari setelah digulung oleh Allah berikut dengan bulan, lalu dicampakkan ke dalam neraka. Jadi matahari dan bulan setelah digulung dicampakkan ke dalam neraka. Ini menunjukkan bahawa lebih dahsyat lagi neraka dibandingkan matahari. Bayangkan neraka menampung bulan dan matahari. Kalau matahari 109 kali lipat lebih besar daripada bumi, lalu dicampakkan ke dalam neraka, dan itu baru sebahagian kecil neraka yang dipenuhi oleh matahari dan bulan. Dalam surat Al-Quran dan surah Qaf sebutkan bahawa matahari selalu neraka bertanya kepada Allah, Jahannam bertanya ke Allah, fahal mim mazid, ada lagi ya Allah? Campakkan lagi ya Allah, ada lagi? Maka bayangkan besarnya neraka Allah. Itu bulan dan matahari sudah masuk ke dalam. Jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, proses takwir, melipat, proses takwir, melipat itu Rasulullah SAW dalam hadis mengatakan bukan hanya matahari. Asy-syamsu wal qamar mukawwiran yaumal qiyamah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Matahari dan bulan dilipat. Nah, bagaimana proses melipat itu? At-takwir,
kata ahli tafsir, diambil dari dalil-dalil, ada dua makna. Pertama, dilipat dari ujung ke ujung. Jadi dilipat seperti orang melipat roti canai. Dari ujung ke ujung dilipat. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala satukan ujung kanan ke ujung kiri, disatukan sehingga seperti ayam penyet. Cocok ayam penyet. Satukan, ini dalam tafsir. Begitu disatukan, dilipat, digulung, padamlah cahaya matahari dan bulan. Jadi kiamat itu terjadi, pertama sekali terjadi kegelapan. Matahari hilang cahaya ketika dihancurkan Allah dengan cara digulung. Nah, apakah kemudian matahari jatuh? Tidak. Kalau ada yang mengatakan matahari jatuh, tidak ada keterangan. Tapi matahari setelah digulung oleh Allah dan bulan diambil lalu dicampakkan ke dalam neraka Jahannam. Ini yang ada keterangan. Yang jatuh yang mana? Ayat berikutnya, idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Lalu Allah mengatakan, dan kau bisa kerja kebun, bintang-bintang berjatuhan. Bintang itu adalah penghias langit. An-nujum itu penghias langit. Allah menghiasi langit dengan bintang. Bintang terasa kecil di mata karena ukurannya yang begitu besar. Dan kita terlalu jauh melihatnya, tapi masih nampak. Meteor, itu di bawah bintang ukurannya. Satu meteor jatuh, tsunami terjadi. Makanya kalau kita baca faktor terjadi tsunami, itu salah satunya adalah jatuhnya meteor. Jadi kalau meteor jatuh ke dalam samudra, air bergerak untuk menuju ke daratan. Tapi nanti hari kiamat bukan meteor yang jatuh. Seluruh bintang itu inkadarat. Inkadarat dalam tafsir disebutkan maknanya tanasarat, berserakan. Jadi tidak beraturan lagi, semuanya seperti lepas dari ikatan, berjatuhan ke bumi. Dan itu sudah cukup untuk menunjukkan kengerian. Bagaimana bisa bintang yang selama ini menjadi kenikmatan mata tiba-tiba menjadi azab? Dijatuhkan Allah ke bumi untuk menunjukkan kuasa Allah. Sebagai satu catatan, ada salah satu hadis Nabi yang menyebutkan inna min asyarrin nas, seburuk-buruk manusia adalah mereka yang melihat kiamat. Seburuk-buruknya manusia adalah mereka yang melihat kiamat. Jadi Allah sebelum kiamat sudah mulai mencabut nyawa orang-orang saleh. Maka keluarlah banyak hadis bahawa ilmu dicabut bukan dengan cara diputihkan kertas, tapi ilmu dicabut dengan dicabutnya orang-orang yang suka menuntut ilmu. Orang-orang berilmu satu-satu berangkat. Dan itu tidak mesti hanya dengan mendapat gelar ulama. Ada orang-orang yang tidak pernah dapat gelar ulama, tapi di sisi Allah dia adalah ulama. Dan dia berangkat satu persatu. Sehingga pencerah umat kehilangan. Amar ma'ruf tidak ditegakkan lagi. Fase kita terakhir berjaya dalam hadis adalah ketika kedatangan Nabi Isa dan Imam Mahdi. Kemudian mereka membunuh Dajjal dalam hadis. Lalu kemudian terjadilah fase keemasan. Semua orang bertaubat di bawah kepemimpinan Isa alaihissalam. Setelah Isa mangkat, wafat, lalu kemudian rusaklah umat serusak-rusaknya. Serusak-rusaknya umat setelah Nabi Isa wafat. Sekarang masih ada yang amar ma'ruf nahi mungkar. Di antara kita masih ada yang salat, masih saling mengingatkan, masih ada yang mempep-pep dengan riba. Nanti tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Pengajian-pengajian orang enggak butuh lagi. Semua maksiat. Semua maksiat. Nah, di saat itulah terjadi kiamat. Jadi yang melihat kiamat hanya mereka yang memang tersisa untuk mendapat azab melihat kiamat.
Karena kiamat itu azab. Azab. Jadi bintang berserakan jatuh ke bumi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apa yang terjadi berikutnya? Izal nujumu wa izal nujumu kadarat wa izal jibalu suyirat. Kemudian gunung-gunung diperjalankan. Sara yasiru itu diperjalankan. Sirah nabawiyah, kita bahasanya sirah. Sirah itu perjalanan hidup Nabi. Sara yasiru. Nah, Allah mengatakan kiamat itu terjadi, salah satu modelnya adalah gunung diperjalankan. Maksud diperjalankan punya dua makna. Pertama yang harus kita fahami, bahawa gunung itu pasak bumi. Wa ja'alnal jibala autada. Kami jadikan gunung sebagai autad, pasak bumi. Jadi bumi ini tidak bergerak-gerak karena ada gunung. Gunung menjadi lambang kekokohan. Gunung menjadi lambang kejantanan. Makanya orang mengatakan hatinya sekokoh gunung. Kan ada dengar Bapak? Saya aja enggak pernah dengar sebelum ini. Tapi begitu kan orang mengatakannya, hatinya setegar gunung. Kata orang. Itu menunjukkan apa? Enggak ada makhluk lain yang lebih tegar daripada gunung. Allah waktu mau menurunkan zatnya untuk dilihat Nabi Musa, Allah tidak mengatakan kepada Musa alaihissalam, berdirilah, lihatlah tiang listrik. Tidak. Berdirilah, lihatlah lautan. Tidak. Yang Allah katakan, lihat ke gunung. Kalau gunung itu sanggup menahan zatku, fasawfa tarani, engkau akan melihatku. Ternyata gunung yang paling kuat di muka bumi, gunung tidak sanggup menahan zat Allah. Maka kalau ditanya orang, kenapa hari ini kita tidak melihat Allah? Kenapa agama-agama di luar yang lain semuanya bisa melihat Tuhannya? Agamanya Konghucu ada Tuhan, agamanya Buddha bisa lihat Tuhannya, bahkan Nasrani bisa lihat Tuhannya. Nah, kenapa kita enggak bisa lihat Tuhan? Karena kita tidak mampu melihatnya sekarang. Karena bumi tidak mampu menampung zat Allah. Kalau Allah turun dengan zatnya, Nabi Musa pingsan. Yang Nabi Musa orang paling kuat. Ditampar Nabi Musa mati. Kita capek nampar orang, kita yang mati. Tapi dia pingsan. Makanya Allah tidak menunggu waktu untuk diizinkan dilihat. Jemaah belaka Allah. Gunung menjadi lambang kekuatan. Kalau cinta sedang berkobar, gunung juga yang disebutkan. Gunung kudaki, lautan kuseberangi. Makanya enggak pernah pulang-pulang orang yang begini. Lehoi je. Bapak Ibu belaka Allah, kalau sudah gunung dicabut dari tempatnya, suyirat. Kata Allah, gunung tidak lagi berada di tempatnya. Makna pertama, kata para ahli tafsir, yaitu gunung suyirat fil hawa. Gunung itu dicabut dari tempatnya, lalu gunung berterbangan. Bentuknya masih gunung, tapi berterbangan. Apa ayat itu? Wataral jibala kal ahnil manfush. Kan kata Allah, gunung itu nanti seperti anai-anai berterbangan. Bapak, laron berterbangan. Begitulah gunung berputar-putar di udara. Itu makna pertama. Manhan ya dia Pak. Kita jangankan gunung, burung elang saja baru mendekat ke kita, kita sudah tidak berani. Bagaimana kalau gunung berterbangan di atas kita semuanya? Subhanallah. Makna kedua itu berubah gunung menjadi kasibam mahila. Dia berterbangan, sebelum terbang dihancurkan Allah menjadi debu. Debunya yang berterbangan. Tadi bentuknya langsung gunung, atau makna kedua debunya yang berterbangan. Jadi hilang, gunung hilang. Kalau gunung sudah hilang, apalagi kita? Yang terkokoh pun hancur, maka kita tidak ada apa-apanya. Kita ini sudah tidak ada daya sama sekali. Disitulah kita tidak lagi mikir di mana anak, di mana istri. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Hari itu kita melarikan diri dari sanak saudara kita. Wa ummihi wa abih. Kita lupa kepada ibu, kita lupa kepada ayah, dan kita lupa kepada sahabat-sahabat kita, isteri-isteri kita. Enggak terpikir lagi itu. Tidak terpikir lagi. Maka tampaklah kengerian hari kiamat.
Kemudian Allah sambung ayat berikutnya, wa izal isyaru uttilat, dan ketika itu unta isyar, unta bunting uttilat, ditinggalkan. Kenapa bahasa Allah unta bunting ditinggalkan? Bapak Ibu, orang Arab itu kalau unta sudah berubah jadi isyar, isyar itu umur kehamilan unta 10 bulan. Itu isyar. Unta itu hamil 13 bulan. Maka kalau ada yang hamil sampai 13 bulan, itu kemungkinan unta. Kemungkinan. Umur unta rata-rata melahirkan 13 bulan. 10 bulan itu sudah dijaga-jaga sama pemiliknya. Dilihat-lihat, mungkin besok lahir, dijaga-jaga. Karena begitu bermaknanya unta di kalangan orang Arab. Nah, 10 bulan itu seperti sudah dipingit, terus-terusan dijaga. Tetapi hari kiamat nanti, yang unta itu seharusnya dijaga-jaga, itu enggak dilepas lagi itu, dirawat habis-habisan dirawat. Tetapi begitu terjadi kiamat, Allah menggambarkan unta kesayangannya yang ditunggu-tunggu untuk lahir, ternyata ikut ditinggalkan. Begitu terjadi ledakan besar, suara sangkakala berbunyi, unta-unta pun kita tinggalkan. Padahal orang Arab paling cinta pada unta yang sudah hamil 10 bulan. Karena dia akan mendapatkan satu benda, satu makhluk yang paling berharga lagi untuknya. Ini gambaran apa Bapak Ibu melaka Allah? Gambaran kita betul-betul hilang diri. Gambaran betul-betul kita kehilangan segala rasa. Hana fikir tak pulih huruf kiamatnya ni. Betul-betul kengerian yang ada. Jadi di ayat berikutnya Allah katakan wa izal wuhusu husyirat. Dan ketika binatang-binatang buas dikumpulkan Allah. Al-wuhush, binatang-binatang liar. Liar, buas, wuhush. Kenapa Allah katakan binatang buas? Kenapa Allah tidak katakan binatang jinak? Kalau yang jinak itu mudah dikumpulkan. Tapi hari ini orang tidak akan mengumpulkan binatang liar. Susah mengumpulkan binatang liar. Tapi hari kiamat, binatang liar pun ikut berkumpul saking takutnya kepada Allah. Karena binatang liar itu susah berkumpul, Pak. Kalau binatang jinak kan enak, misal bebek, lembu kumpul mudah. Binatang liar susah berkumpul. Hari itu binatang liar pun berkumpul karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh. Makanya Nabi mengatakan, mau tahu tentang kiamat? Baca 3 surat ini, maka engkau akan tahu seperti engkau melihat dengan pandangan matamu sendiri.